Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan puasa sampai kepada akhir bulan suci Ramadan ini. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang One Minute Silence, karya dari Coach Nanang Qasim Yusuf yang luar biasa great dalam karyanya yang berjudul Awareness of Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Semoga akhir bulan suci Ramadan ini menjadikan kita manusia yang banyak bersyukur dan memiliki hati yang ikhlas, ya. Karena karakter ini bagian penting dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menurut Abu Darda, orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan agar tidak mendapat murka dan siksa dari Allah, meninggalkan dorongan hawa nafsu, mengharapkan rahmatnya dan meyakini melaksanakan ajaran yang diturunkannya. Lebih lanjut lagi, takwa seseorang dikatakan sempurna apabila orang tersebut menjaga dirinya dari perbuatan dosa walaupun seberat biji sawi, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakitnya makin parah. Sebelum wafat, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan bersabda, "Di antara kalian siapa yang pernah saya sakiti namun belum ikhlas? Silakan angkat tangan." Tak seorang pun dari para sahabat yang bersuara. Semua diam sampai ada seorang yang berani angkat tangan dan berdiri. "Ya Rasul, sayalah orangnya." Para sahabat tersentak menatap sahabat yang berani ini. Kemudian Rasul bertanya, "Perbuatan apa yang pernah saya lakukan kepadamu?" Sahabat ini menjawab, "Ketika saya belum masuk Islam, ketika berperang engkau mencambuk punggung saya berkali-kali. Saya ingin mencambuk engkau seperti engkau lakukan padaku, ya Rasul." Suasana menjadi ramai. Para sahabat yang lain menjadi marah. Terlebih sahabat Umar bin Khattab. Ia langsung menghunuskan pedang. Namun Rasul berkata, "Jangan Umar, sarungkan kembali pedangmu. Silakan cambuk saya seperti yang pernah saya lakukan kepadamu," kata Rasul. Sahabat ini kemudian berkata lagi, "Tapi ya Rasul, waktu kau mencambuk saya tidak memakai baju." Rasulullah pun pelan-pelan membuka bajunya. Para sahabat menjadi marah. Sebagian menangis, menyesali. Kenapa ada satu sahabat yang begitu berani padahal Rasul benar-benar dalam kondisi sakit. Pelan-pelan Rasul membuka bajunya, lalu pelan-pelan terlihat terpancar cahaya dari tubuhnya. Kemudian sahabat yang protes dan siap mencambuk tadi maju ke depan, dan dia langsung memeluk Rasulullah sambil menangis. "Ya Rasul, jangan tinggalkan kami ya Rasul." Selanjutnya Rasul
menetapkan sahabat ini sebagai calon ahli surga kelak. Apa yang ingin disampaikan dari kisah tadi adalah terkait tentang apa yang diambil dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi terkait dengan 1 minute silent. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi melakukan 1 menit silent, sedangkan para sahabat tidak. Rasul punya rahasia, yaitu silent, diam dan tenang. Yang dimaksud diam adalah kondisi tenang, bukan diam namun gelisah. Silent sendiri sejalan dengan makna saum, siam, atau puasa, yaitu menahan diri. Orang-orang yang berpuasa adalah mereka yang mampu silent, berdiam diri dari sifat tamak, rakus, dan bahkan menahan hawa nafsu. Mereka yang dalam hidup ini berprinsip silent, tidak tergesa-gesa namun bukan berarti lamban. Contohnya ketika kendaraan kita disalip oleh kendaraan lain, ia tenang. Ketika ia mau marah kepada anaknya, ia silent sejenak. Ketika hendak memutuskan hasil rapat, ia silent sejenak. Dalam bulan puasa inilah orang-orang yang takwa sebenarnya sedang melatih kualitas silentnya. Istilah yang diciptakan di sini adalah oleh Coach Nako, yaitu 1 minute silent, rahasia 1 menit silent, yang dapat membuat kita bijak setiap kali menghadapi masalah yang ada dalam bulan puasa ini. Mengapa silent itu penting? Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah mengatakan bahwa ia dekat dengan manusia, padahal pada saat silent itulah kedekatan manusia dengan Allah begitu bermakna, apalagi pada bulan suci Ramadan seperti saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah, yang senantiasa taat, berada dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan puasa kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.